Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai varietas Ori 212 berusia 89 hari setelah tanam. Tadi pagi Mimin sudah melakukan pemetikan pertama. Mimin mendapatkan bobot setengah kilogram dari 55 pohon cabai. Kali ini Mimin akan melakukan pemupukan dengan sistem kocor. Mimin menggunakan NPK Grower 4 sendok makan untuk 5 liter air. Kemudian menggunakan karat plus borone dengan dosis 4 sendok makan untuk 5 liter air. Mimin juga menggunakan asam humat dengan Merc Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Mimin kocor dengan dosis 180 ml per lubang pupuk susulan. Kali ini, Mimin akan membahas pedoman dalam mencampur dan memadukan pestisida part 2. Dilansir dari Bumi Kita ID, mencampur beberapa pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi. Yang pertama, jangan lakukan mixing pestisida dalam konsentrasi pekatan langsung dari kemasan. Sebaiknya pestisida dicampurkan ke dalam ember berisi air dan diaduk rata terlebih dulu, baru kemudian dicairkan lagi dalam tangki semprot. Yang kedua, untuk menghindari inkompatibilitas jangan mencampurkan 2 atau lebih pestisida yang berbentuk fisik sama atau yang berbentuk formula sama, misalnya larut air dengan larut air. Lebih mudahnya lihat tabel di bawah. Jangan dicampur pestisida A yang larut air seperti AIS, SR, SP, SC, WSK, SG dengan pestisida B yang larut air juga seperti AIS, SR, SP, SC, WSK, SG. Boleh dicampur pestisida A yang larut air seperti AIS, SR, SP, SC, WSK, SG dengan pestisida B tidak larut air atau suspensi seperti WP, F, WDG atau DF. Boleh dicampur pestisida A larut air seperti AIS, SR, SP, SG, WSK, SG dengan pestisida B emulsi seperti EC, TW. Boleh dicampur pestisida A tidak larut air atau suspensi seperti WP, F, WDG atau DF dengan pestisida B tidak larut air atau suspensi seperti WP, F, WDG atau DF. Berikutnya boleh dicampur pestisida A tidak larut air atau suspensi seperti WP, F, WDG atau DF dengan pestisida B emulsi seperti EC, TW. Berikutnya, hindari pencampuran pestisida emulsi seperti EC, IW dengan pestisida B emulsi seperti EC, IW. Sebagai contoh, jika kita ingin mengaplikasikan 3 jenis pestisida sekaligus, yaitu insektisida untuk kutu daun, insektisida untuk ulat, dan fungisida. Untuk kutu daun kita pakai insektisida berbahan aktif abamectin golongan avermectin yang berbentuk IC. Untuk hama ulat menggunakan insektisida asefat organofosfat berformula SP yang larut air, dan fungsidanya menggunakan propenab ditiokarbamat berformula WP. Pengendalian hama dan penyakit memang sebaiknya disertai dengan upaya pemulihan kondisi tanaman agar hasil panen tetap optimal. Oleh karenanya disarankan mencampur pestisida dengan pupuk daun. Pilihlah pupuk daun yang mempunyai pH larutan netral atau mendekati, terutama yang mengandung unsur-unsur mikro dalam bentuk chalet, yaitu microcell. Pupuk daun dengan pH netral dan berchalet bisa dicampur dengan pestisida. Namun untuk pestisida yang larut air seperti AIS, SR, SP, SC, WSY, sebaiknya lakukan tes kompatibilitas terlebih dulu, karena ada beberapa yang tidak kompatibel. Pestisida alkalis seperti tembaga oksida dan tembaga hidroksida sebaiknya diaplikasikan secara tunggal atau dicampurkan dengan pupuk kalsium karbonat yang tidak larut air. Sifat alkali berpotensi merubah struktur kimia formula berbasis minyak seperti EC, DW, Y, dan formula larut air seperti AIS, SR, SP, SC, WSC. Sedangkan untuk formula tidak larut air atau suspensi ada kemungkinan beraksi dengan formula yang mengandung sulfur atau tiokarbamat.
Tembaga oksida atau hidroksida pada larutan yang asam akan melarutkan sebagian tembaga. Dan jika berlebihan bisa saja meracuni sel tanaman. Kombinasi atau mixing pestisida tidak berarti boleh mengurangi dosis masing-masing. Dengan anggapan agar tanaman tidak keracunan. Apabila campuran pestisida tepat, variannya tidak terlalu banyak. Maka penggunaan sesuai dosis anjuran tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. Untuk menghindari resistensi OPT, disarankan menggunakan 2-3 pestisida dengan bahan aktif dan mode of action yang berbeda. Untuk jenis OPT dan aplikasinya diselang-selin, bukan dicampur menjadi satu. Misalnya, saat ini kita aplikasi insektisida sistemik digabung dengan fungisida kontak. Aplikasi berikutnya ganti insektisidanya yang kontak dan fungisidanya yang sistemik. Pestisida yang sudah dicampurkan dan diincerkan air harus digunakan sampai habis. Tidak bisa disimpan untuk digunakan lain hari. Karena dalam beberapa jam bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Berikut, urutan mencampur pestisida. Ada banyak metode urutan yang disarankan dalam mencampur beberapa pestisida dalam satu kali aplikasi. Ada yang dimulai dari pestisida larut air. Ada yang dimulai dari formula ICI dan sebagainya. Dari berbagai macam metode, urutan yang paling sering dipakai dan dianjurkan adalah metode WALES. Metode WALES yang merupakan singkatan dari WP, Agitayas, atau Adun, Liquid SK, Surfactant termasuk adjuvan. Lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama, W adalah pestisida berformula WP atau dispersi sejenisnya seperti F atau WDG atau DF. Yang kedua adalah agitation atau diaduk-aduk rata. Yang ketiga, L adalah salah satu dari pestisida berformula liquid soluble atau larutan. Di antaranya AIS, SR, SP, SC, WSI, SG, aduk. Yang keempat, I adalah salah satu dari pestisida berformula EC, IW, aduk. Yang kelima, IS adalah surfaktan atau adjuvan. Pupuk daun bisa dicampurkan sebelum surfaktan atau adjuvan maupun setelahnya. Tetapi jika dalam campuran tersebut terdapat pestisida larut air seperti AIS, SR, SP, SC, WSK, SG, sebaiknya lakukan uji kompatibilitas terlebih dahulu dengan cara mencampurkan antara keduanya masing-masing 25 ml pada 5-10 ml air. Apabila tidak terjadi perubahan fisik, berarti keduanya kompatibel. Mungkin awalnya rekan-rekan petani akan bingung dengan pedoman ini. Tetapi jika artikel ini dipahami dan mulai dibiasakan akan jadi lebih mudah nantinya. Alangkah lebih baik lagi jika rekan-rekan petani mulai membiasakan diri membuat semacam tabel jadwal aplikasi pestisida untuk memudahkan. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.